Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Al-Faqir Khairul Anwar. Dalam season atau kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan membaca kitab Nashaihul Ibad. Namun sebelumnya saya doakan semoga para pemirsa dimanapun Anda berada, para penonton, para viewers, yang kesemuanya saya sangat hormati. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rizkinya dilancarkan, barokah, umurnya dalam kesehatan, dalam kebahagiaan. Amin Allahumma amin. Dalam rangka seperti saya sebutkan konten pertama dalam bab ini, saya mengatakan atau menjelaskan bahwasannya sebagian penonton meminta untuk membacakan kitab. Pada hakikatnya saya masih perlu banyak belajar, perlu banyak dinasihati, perlu banyak diluruskan. Oleh karena itu, mohon dengan segala hormat apabila nanti ada kesalahan untuk diluruskan. Karena saya pribadi masih awam, masih banyak perlu belajar, masih banyak perlu untuk nasihat kepada diri saya sendiri. Namun karena ini permintaan dan saya husnudzon kepada beliau untuk menjadi pahala dalam menggunakan media sosial, saya sangat setuju dengan beliau. Dan untuk watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri, saling memberi nasihat kata Allah dalam kebaikan, kebenaran, saling menasihati untuk bersabar. Nah, para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, kali ini saya ingin membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Jadi ada dua perkara yang mana dua perkara ini lebih utama dari apapun. Pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah. Ini iman kepada Allah yang mana kita sudah ketahui bersama, iman dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana ada di kitab Qaid yang 50, yang wajib 20, yang muhal 20 bagi Allah.
itu dijelaskan bahwasanya ada wujud, qidam, baqa dan seterusnya itu merupakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal asma-asma Allah, sifat-sifat Allah. Maka di sini dijelaskan iman kepada Allah merupakan suatu yang sangat utama, lebih utama dari apapun. Nomor selanjutnya, wan naf'u lil muslimin. Sudah punya iman atau beriman kepada Allah, wan naf'u lil muslimin, dan beriman dan memberi manfaat lil muslimin kepada orang-orang Islam. Tanpa pandang bulu, tanpa membeda-bedakan. Memberi manfaat. Jadi dua penjelasan ini, al-iman kepada Allah, iman kepada Allah dan bermanfaat kepada orang-orang Islam, wabil khusus kepada saudara kita, kerabat, tetangga, dan seluruh umat Islam bermanfaat. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Maka tidak cukup di sini hanya beriman kepada Allah, tapi kepada orang lain tidak bermanfaat atau tidak membantu hajat-hajatnya orang lain, tidak menolong kepada orang lain, itu hal yang kurang baik kalau kita acuh tidak peduli kepada nasib orang lain. Maka tekanannya di sini dua komponen ini, iman kepada Allah dan bermanfaat kepada orang lain, ini adalah sesuatu yang sangat afdol, sangat utama dari apapun. Maka kurang baik apabila di antara kita ibadah terus, tapi kepada hajatnya orang lain, kepada orang lain, kita tidak menolong, tidak membantu, malah menjauh. Itu kurang baik. Maka di sini disebutkan wan naf'u lil muslimin bil maqali au bil jahi au bil mali au bil badani. Dengan perkataan kita membantu, manfaat dengan ucapan, membantu dengan tulisan, dengan narasi, au bil jahi, atau dengan pangkat, yang mempunyai profesi, pangkat, membantu dengan pangkatnya kepada orang yang lemah, kepada orang yang membutuhkan. Au bil mali, yang kaya raya, punya harta, banyak harta, membantu orang-orang yang membutuhkan, para fuqara, para masakin, orang-orang miskin, para yatim, dan seterusnya. Au bil badani, atau kita ada opsi keempat, membantu dengan badan kita. Kita tidak punya, misal membuat narasi tidak bisa, tidak ahli seperti saya misal. Biljah, dengan pangkat, misal tidak punya pangkat, tidak punya profesi, tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan, tidak punya harta, au bil mal, tidak punya harta, ada opsi keempat, bil badan, dengan badan, membantu dengan tangan kita, dengan badan kita, dengan tangan kita. Itu semuanya adalah bermanfaat
kepada orang muslim apabila dilaksanakan dengan 4 opsi ini, salah satunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad kalau bersabda ini tidak pernah salah, tidak pernah bohong, tidak pernah dusta, tidak pernah khianah. Karena dijelaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ditegaskan oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak pernah berkata menurut hawa nafsunya, kepentingan dirinya. Tidak pernah berkata, tidak akan berkata dengan hawa nafsu, berdasar hawa nafsu. Sabda-sabdanya itu, in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW itu berdasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik wahyu itu berupa Al-Quran yang dikatakan firman Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam ketika beliau pertama kali mendapatkan wahyu, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama turunnya wahyu firman Allah melalui malaikat Jibril, lalu disampaikan ke Nabi Muhammad SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ila akhir surah. Bacalah Muhammad bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu, khalaq, yang menjadikan, dan yang maha menciptakan. Jadi di sini pertama Iqra, bacalah. Ini mempunyai makna bahwasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus banyak membaca, menganalisa, berpikir. Dengan banyak membaca, banyak kitab, banyak buku, banyak mendengar, ini insya Allah maka hasilnya akan bijak dalam menjalani kehidupan, karena kita banyak membaca, terutama membaca Al-Quran, hadis, dan athar, dan seterusnya, buku-buku yang lain. Jadi di sini disebutkan man asbaha, sabda Nabi, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Barang siapa yang asbaha la yanwi dzulma, masuk di pagi hari, artinya di pagi-pagi hari, la yanwi dzulma ala ahadin, tidak ada niat sedikit pun menyakiti seseorang, tidak ada niat pun, tidak ada niat menzalimi seseorang di pagi hari, ketika isu-isu, kata orang Jawa, memasuki pagi hari. Ghufira lahu ma jana, maka diampuni dosa-dosa yang telah diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ditekankan menata hati, memperbaiki hati ketika bangun tidur memasuki pagi hari, untuk memperbaiki niat dalam hati untuk tidak berbuat zalim kepada orang lain, meluruskan niat. Maka sebaiknya, lebih afdolnya
niat dalam hati untuk berbuat yang baik, walaupun itu tidak kesampaian. Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niyatul mu'mini khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih bagus dari amalnya. Artinya kalau orang sudah beriman kepada Allah, niat saja dinilai pahala, dikasih pahala sama Allah. Sekedar niat sudah dikasih pahala sama Allah. Niat baik, niat bagus, niat ini. Hal-hal yang bagus-bagus, yang bermanfaat. Cuman diniatkan saja sudah dapat pahala oleh Allah SWT. Apalagi setelah niat dilaksanakan hal-hal yang baik tersebut, pahalanya besar. Sebaliknya, kalau kita niat berbuat dosa, niat zalim, tapi urung dilaksanakan, tidak dilaksanakan, itu tidak dicatat dosa oleh Allah. Tidak dicatat dosa, itu karena sifat rahmatnya Allah. Nah, tapi kalau dilaksanakan niat jelek, niat buruk kepada orang lain, lalu dilakukan dosa, dicatat dosa sama Allah SWT. Maka di sini barang siapa yang di pagi hari tidak ada niat menzalimi seseorang, maka dosa-dosanya diampuni sama Allah. Tentu dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa kabair, dosa-dosa yang besar harus bertobat, taubatan nasuha. Wa man asbaha yanwi nusratal madlum. Barang siapa yang di pagi hari berniat menolong orang yang terzalimi, wa qada'il hajatil muslim, dan niat melaksanakan hajat-hajatnya orang Islam, kanat lahu ka'ajil hajjatin mabruratin, maka orang tersebut sama dengan mendapat ganjaran atau pahala seperti haji mabrur. Masya Allah, luar biasa. Haji mabrur, pahalanya sama pahalanya dengan haji mabrur. Apabila orang tersebut di pagi hari mempunyai niat menolong orang yang terzalimi dan membantu hajat-hajatnya, kebutuhan-kebutuhan orang lain, orang Islam. Maka kalau ada orang terzalimi, kita tolong. Orang ketipu, kita bantu. Orang sakit, tetangga, kita bantu. Orang membutuhkan hajat, ada hajatan di tetangga kita bantu. Hajatan selamatan, hajatan apapun, hal-hal yang baik harusnya kita bantu. Nah, itu ganjaran atau pahalanya sama dengan kita haji mabrur. Masya Allah, luar biasa. Wa qala alaihi salam, ahabul ibad ilallah ta'ala anfa'un nas linnas. Baik pemirsa yang kami hormati, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabul ibadi ilallah ta'ala anfa'un nas linnas. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Wa afdalul amali idkhalus surur. Amal yang paling utama adalah idkhalus surur,
memberi kebahagiaan kepada orang lain. Nah, ini pernah salah satu guru kita pernah dawuh seperti ini. Memberikan rasa bahagia, senang, senyum kepada orang lain itu adalah paling utamanya amal. Paling utamanya amal. Idkhalus surur ala qalbil mu'min. Memberi kebahagiaan kepada hatinya orang mukmin. Yatrudu anhu ju'an. Yatrudu anhu ju'an. Mengurangi rasa lapar kepada orang lain. Artinya berinfak, bersedekah, memberi kepada orang lain agar orang lain tidak makan. Mencegah kepada orang mukmin rasa lapar. Au yakshifu anhu karban. Atau menghilangkan kepada orang mukmin yang lain karban terhadap kesusahan. Kesusahan orang lain dihilangkan. Au yakdi lahu dainan. Atau memberi uang kepada orang lain agar orang lain tersebut dapat menyauri hutangnya. Artinya di sini orang yang mempunyai hutang ditolong agar bisa menyauri hutangnya. Nah, ini yang disebutkan paling utamanya amal. Memberi kebahagiaan kepada hati orang lain sesama Islam. Kalau orang kafir bagaimana? Kafir itu ada dua, ada harbi, ada zimmi. Yang harbi yaitu orang kafir yang mengganggu kita, memerangi kita, menyakiti kita. Itu dalam syariat, dalam agama Islam ya kita harus membela diri. Ya. Membela diri. Agar orang kafir tidak memerangi kita. Kalau kafir zimmi itu tidak mengganggu kita, orang Islam. Taat pada hukum-hukum Islam, taat pada undang-undang atau aturan negara. Maka kafir zimmi itu tidak boleh disakiti, tidak boleh diganggu. Nabi tidak membolehkan mengganggu kafir zimmi, menyakiti kafir zimmi. Tidak boleh oleh Nabi Muhammad SAW. Wa haslatani la syai'ah bathu minhuma. Dan ada dua perkara, yang mana dua perkara ini lebih najis, lebih kotor, lebih jelek dari apapun. Ya, apa itu? Asyirku billah wa durruh bil muslimin. Menyekutukan Allah dan memberi keburukan, melakukan keburukan kepada orang-orang Islam. Fi abdanihim, di badan-badan mereka, wa amwalihim, harta-harta mereka. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila salataini. Karena semua perkara, perintah-perintah Allah kembali kepada dua perkara tersebut. At-ta'zimu lillahi ta'ala. At-ta'zimi lillahi ta'ala. Mengagungkan Allah ta'ala. Wa syafqah li khalqihi. Dan memberi rasa damai, cinta, harmonis kepada makhluknya Allah ta'ala. Kaqaulihi ta'ala, seperti dawuhnya Allah ta'ala, firmannya Allah ta'ala, uqimus shalah, dirikanlah salat. Wa aduz zakah, dan berilah zakat. Wa qaulihi ta'ala, dan dawuhnya Allah ta'ala, firmannya Allah ta'ala, usykurli, bersyukurlah engkau
Li kepadaku, wali taika, dan bersyukurlah engkau kepada orang tuamu. Ini Allah memerintah untuk bersyukur kepada zatnya dan bersyukur kepada orang tuanya. Semoga kita semua dapat selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dapat bersyukur kepada kedua orang tua kita, wabil khusus kepada ibu kita. Amin Allahumma amin. Semoga perjumpaan kali ini memberi manfaat kepada semuanya, wabil khusus kepada diri saya Al-Fakir, dan semoga dapat barokah dari kitab ini.